bertemu lagi dengan saya, Wari di Dapur Wari. Pada video ini saya mau mengajak teman-teman untuk membuat nastar klepon. Jadi ini kreasi nastar yang bentuknya mirip klepon, tapi masih dengan selai nanas di dalamnya. Karena kalau selainya enten-enten, nanti takutnya nggak bisa tahan lama ya. Jadi di sini saya akan menggunakan bahan-bahan seperti ini. Di sini saya punya butter, saya pakai yang Anchor. Ini nanti kita pakai separuhnya, sekitar 100, ini kan 227, sekitar 110, 113. Lalu saya pakai 1 kuning telur, ini nanti kita pakai kuningnya aja, nanti yang putihnya kita pakai buat baluran, buat apa ya, olesan. Lalu saya punya terigu di sini sekitar 120 gram, ditambah dengan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Lalu ada gula halus sebanyak 25 gram. Ini tergantung selera aja. Lalu di sini saya punya kelapa parut. Lalu ada selai nastar. Ya, langsung aja step pertama. Jadi step pertama saya akan menggulung atau mengindil-indil ini selai nastar. Jadi saya punya sendok takar di sini yang ukuran 1 mili. Sebenarnya ada yang ukuran di atasnya ini sekitar 2 atau 2,5 mili, itu harusnya pakai yang itu, cuma karena punya saya hilang, saya akan pakai ini 2. Jadi 1 indil-indil adalah 2 sendok ini. Kalau punya yang di atasnya, pakai yang di atasnya aja ya. Soalnya kalau pakai yang ini kecil banget. Ini selainya saya taruh di dalam kulkas. Jadi kalau mau bikin nastar sebaiknya diindil-indil dulu selainya, terus ditaruh di kulkas. Ini seperti ini, taruh di kulkas. Nanti jadi kalau sudah mau dipakai, tinggal bikin adonan nastarnya aja. Nih ya, nggak usah tepat-tepat banget. Miss sedikit nggak apa-apa. Jangan lupa cuci tangan ya. Masukkan setengah. Masukkan gula halus. Kita mixer sebentar sampai dia rata. Pakai kecepatan rendah.
masukkan kuning telur, lalu mixer sebentar aja sampai nyampur. Lalu yang campuran terigu sama susu, saya bakal masukin setengah. Jadi kira-kira aja. Kenapa? Itu katanya bisa bikin nastar kokoh sih. Tapi tetap ngeprul. Masukin dikit aja, kita mixer. Pakai kecepatan rendah. Lalu sisanya dimasukin semua. Terus kita aduk deh. Kita aduk. Aduk begini. Terus kayak dipotong-potong. Jadi kenapa di mixer? Nggak usah takut di mixer, yang penting jangan sampai ngembang banget. Dia paling lama sekitar 30 detik sampai 1 menit aja mixer gula dan butternya. Dan sebenarnya butter itu enaknya dimasukin ke kulkas dulu sebentar, jadi nggak belenyek banget kayak tadi. Ini nggak usah khawatir lama-lama, ini adonan ini kalau kita indel-indel dalam jumlah banyak, butternya itu lama-lama nggak kerasa lengket. Ini enaknya kalau di mixer begini, nanti dibentuknya lebih gampang. Udah jadi. Kalau misalnya dirasa terlalu kelembekan, itu bisa dimasukin terigu lagi. Saya kasih pewarna sebanyak 1 mili nih. Kita coba. Kalau nambahin nambahin terigu jangan langsung banyak ya, karena nanti kalau dia sudah agak didiemin agak lama gitu, sebenarnya dia bakal mengeras, nggak lembek banget. Ini jangan terlalu diuleni, takutnya nanti malah jadi keras. Ini sudah tercampur, jadi lebih baik dia ngasih pewarnanya pas nge-mixer, pas campur sama telur. Jadi dia lebih gampang untuk mencampur pewarnanya itu ya. Kalau dicampur setelah jadi begini dia agak susah. Kita akan ngasih pewarna sedikit aja ya, ke ini, apa ini namanya, putih telur, supaya nanti olesannya nggak coklat banget, jadi masih ada kesan hijau-hijaunya. Ini saya pakai putih telur, nggak pakai kuning telur. Ini lalu kita bentuk. Ini saya punya sendok takar 5 mili ini untuk ngambil ini. Kalau misalnya bingung, kalau misalnya saya biasanya nggak pakai takaran sendok, jadi untuk kira-kira aja. Ini kalau teman-teman bingung tadi dengan takaran nanas yang tadi sendok takar 2 atau 2,5 mili tadi, kita pakai ini yang 5 mili. Kita bundar, kita planet. Lalu kita ambil pakai tusuk gigi. Kenapa pakai tusuk gigi? Soalnya nanti kalau kita ngambil pakai tangan dia pasti lengket. Lalu kita tutup. Tuh.
Jadi kalau di mixer dulu tadi itu menggampangkan pada saat kita membentuk tuh, langsung cantik. Ini kita masukin ke putih telur, lalu kita taruh begini dulu, lalu kita ubur-uburi dengan kelapa kering seperti ini jadinya. Kita taruh agak di planet dikit, ini jadi diulangi lagi, dibundar dulu sebentar sambil di planet, dimasukkan selainya. Jadi kalau nganu selai, masukin selai, terus kita bungkusnya, usahakan semuanya kebungkus, jangan ada rongga di dalam ya. Jadi kita giniin aja tuh, kita tarik-tarik ke atas. Kalau nastar yang saya buat ini selainya itu tipe yang banyak di dalam. Jadi kan ada nastar yang selainya cuma dikit, kulitnya banyak, kulitnya tebal. Itu tergantung aja sih, tergantung kita mau jualnya gimana. Kalau saya lebih seneng yang isinya banyak. Kita gulungkan, baru kita ya, siapkan tisu di sebelah ya untuk mengelap tangan kita. Emang sedikit repot, tapi insya Allah jadinya memuaskan. Ya, jadi untuk satu resep, satu telur itu jadinya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 49 kurang 2 lah. Nanti kita timbang hasil jadinya berapa gram. Ini untuk satu resep satu telur. Jadi nanti kita panggang sekitar ya 30 menitan pokoknya sampai dia matang. Nanti ya saya akan perlihatkan bagaimana dia matang. Ini akan saya taruh rak tengah dan dengan api yang kecil dan dengan lubang atas dibuka. Ya, jadi ini yang sudah jadi, bisa dilihat. Jadi kalau ngoven itu sebenarnya saya pakai api yang kecil banget supaya kalau mau nastarnya itu nggak retak-retak. Jadi saya karena untuk mempersingkat waktu, jadi agak apinya dia agak sedangan gitu, jadi hasilnya dia meretak-retak begini nih. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak begitu masalah dengan nastar-nastar yang meretak seperti ini, karena sebenarnya cantik-cantik aja kalau udah ditaruh dalam toples. Dan dia tidak mengubah rasa apapun sebenarnya seperti itu. Dan kalau saran saya adalah untuk melapisi loyang dengan kertas baking paper seperti ini, kertas baking paper yang putih ya. Dan ini juga bisa mengirit olesan. Jadi ini kertas roti ini bisa dipakai untuk beberapa kali, jadi nggak perlu ngoles-ngoles lagi. Sebenarnya kalau untuk nastar sendiri itu, kalau dia olesannya nggak sampai bawah-bawah ya. Kalau ini kan saya olesin penuh, takutnya nanti nempel kalau nggak dilapisi. Tapi kalau misalnya untuk nastar biasa yang olesannya nggak nyampe bawah, sebenarnya nggak usah diolesi juga nggak apa-apa. Tapi ini karena saya pakai olesan putih telur, takutnya dia cenderung nempel ke loyang, jadi saya saya lapisi dengan seperti ini baking paper. Untuk terigunya tadi saya sedikit nggak fokus. Untuk terigunya adalah 180 gram. Saya pakai 180 gram. Kemudian untuk selai nanasnya itu saya pakai 200 gram.
jadi sekitar 200 gram. Untuk kelapa parutnya itu nggak begitu banyak ya, jadi sekitar 10 sendok makan mungkin sudah bisa untuk melapisi satu resep ini. Jadi jadinya seperti ini. Untuk packagingnya, ini saya punya toples di sini. Ini saya cuma akan mencoba memasukkan ini ke dalam sini, apakah isinya penuh atau tidak ya. Jadi ini sebenarnya masih hangat. Kalau saran saya harus menunggu dingin dulu baru dimasukkan ke dalam, supaya dia nanti nggak cepet jamur dan tetap renyah. Dimasukin aja. Jadi saya kalau bikin nastar, bagian atasnya sering saya tenet itu tekan gitu supaya pas nyusun dia gampang, gak susah. Jadi ini jadinya satu wadah seperti ini, masih ada sisa segini. Jadi kalau bikin luar resep itu kemungkinan dapatnya adalah 3 toples ukuran 0,6 liter. Ini ukuran 0,6 liter ya untuk toplesnya. Dan ini satu toples beratnya sekitar 350 ya, 350 lah dikecilin, 350 gram satu wadah ini. Dan untuk keseluruhan jadinya itu sekitar 550 gram jadinya, dengan selai yang takaran saya tadi, dengan kulit nastarnya dengan resep yang tadi. Seperti itu aja. Untuk rasanya kita rasakan bersama. Ini ya rasanya. Ini isinya banyak ya. Jadi tergantung teman-teman mau isinya banyak apa mau isinya dikit. Mau dikurangin juga bisa, tergantung sama teman-teman. Kalau saya cenderung isinya banyak. Ini rasanya kalau menurut saya untuk rasa pandannya udah pas. Untuk manisnya juga udah pas. Dan untuk kelapa keringnya ini dia memberikan sensasi rasa-rasa kelapa gitu yang seger. Dia ada rasa pandan, ada rasa kelapanya tuh ya sih rasanya nggak kayak klepon ya, tapi rasa pandan sama rasa kelapanya tuh ternyata enak untuk dicampur dengan selai nanas. Ini untuk nastar, kulit nastarnya ya, ini nge-pure banget. Nih. Ini nge-pure banget, ini nggak keras. Tuh. Jadi ini enak banget, wajib dicoba. Itu aja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mencari ide usaha apa yang cocok untuk lebaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau dirasa bermanfaat bisa bantu subscribe dan juga like, komen di bawah tulisan ini. Sampai jumpa.